Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Kompak dan seluruh pengajaran aktivis GBI Kompak yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menyikapi himbauan dari pemerintah pusat, dari Sinode GBI serta Gembala Sidang kita Pak Niko Nyotor Harjo mengenai pandemi coronavirus, maka saya Winardi, Wakil Gembala GBI Kompak, menghimbau. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk beribadah di rumah masing-masing, menikmati live streaming yang akan kami kirim lewat media sosial. Yang kedua, tetap jaga kebersihan, berhikmat, dan jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Selamat menikmati ibadah di rumah masing-masing, nikmati hadirat Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segalanya. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, persembahkan terbaik bagi-Mu. Ini pujian kami, ini sembah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan
Shalom, hari ini saya Pendeta Melki Atarwaman mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tema hari ini saya berbicara tentang menaklukkan virus buruk kita atau sifat buruk kita. Hari-hari ini kita dihebohkan dengan virus corona yang mematikan, bahkan mempengaruhi ekonomi negara-negara Asia bahkan dunia. Namun tidak kalah pentingnya ada virus yang mematikan rohani kita di akhir zaman ini, yaitu virus yang merusak sifat atau tabiat baik manusia kita sendiri. Apa saja virus yang merusak sifat manusia di akhir zaman ini? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-11. Di situ ada beberapa virus yang merusak sifat buruk manusia atau sifat baik kita yang dirusak oleh sifat buruk ini. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Yang kedua, hamba uang. Yang ketiga, membual. Yang keempat, menyombongkan diri. Yang kelima, memfitnah. 6, memberontak terhadap orang tua. 7, tidak tahu berterima kasih. 8, tidak peduli pada agama. 9, tidak tahu mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat menekan diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. 18, menuruti hawa nafsu. Untuk itu Paulus menasehati anak rohaninya Timotius untuk mengikuti apa yang sudah Timotius dapat dari Paulus tentang semua virus yang dapat mematikan sifat baik kita. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 10, ada 7 yang dapat mengalahkan virus-virus ini. Nah, yang dapat mengalahkan virus-virus ini kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Yang pertama, penangkal yang pertama, kata Paulus, mengikuti ajaran sehat dan benar. Ya, ayat yang ke-10. Paulus katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, untuk itu saudara-saudara, apa itu ajaran yang sehat dan benar? Ajaran yang sehat adalah mengikuti seluruh maksud dan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manusia lebih banyak mengikuti kehendak dirinya sendiri atau kehendak orang lain. Nah, Allah ingin saudara-saudara hari ini kita mengikuti kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu menjadi serupa dengan gambar Allah. Nah, saudara-saudara bisa lihat di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Yesus selalu hidup di dalam kehidupan Paulus. Nah, olehnya Kristus datang saudara-saudara untuk apa? Untuk menyempurnakan kita, menebus kita. Supaya apa? Supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbanggalah saudara menjadi anak-anak Allah, masuk dalam rencana Tuhan. Ada lagu yang berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu menjadi kekuatan buat kita di hari-hari ini. Yang kedua, penangkal yang kedua, memiliki gaya hidup yang benar. Paulus katakan, engkau telah mengikuti cara hidupku. Gaya hidup Paulus menjadi contoh buat Timotius. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ajarannya, perkataannya, dan sikapnya sama. Sehingga pada saat itu Timotius, anak rohani, yang mengikuti gaya kehidupan Paulus. Nah, Paulus sendiri mengikuti gaya kehidupan Kristus. Yang ketiga, penangkal yang ketiga, memiliki pendirian yang kokoh. Paulus ajarkan kepada Timotius harus memiliki pendirian yang kokoh, yang kuat, yang dalam mempertahankan firman Tuhan. Sekarang ini banyak sekali tantangan yang diperhadapkan oleh dunia kepada anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menyikapi tantangan dunia ini? Apalagi dengan virus corona yang mengepung kita. Macam-macam pendapat, ada gereja yang saat ini lakukan live streaming seperti ini. Ada yang tetap melakukan ibadah gereja seperti biasa. Jangan kita menghakimi. Semua punya alasan yang berbeda-beda. Saya sebagai hamba Tuhan sarankan jangan sampai pendirian kita terhadap Kristus sirna. Yang Tuhan mau kita tetap setia sama Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk mengerti kerajaan surga dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak mau menghakimi live streaming atau tidak. Yang terpenting kita tetap percaya Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, penangkal yang keempat, memiliki iman. Nah, saudara-saudara, Paulus katakan kepada kita hari ini, engkau telah belajar tentang imanku, kepada anaknya Timotius.
iman yang tulus, iman yang setia kepada Kristus. Ia hanya mau iman itu tertuju kepada Kristus. Itulah yang Paulus miliki dalam hidupnya. Bukan perkara-perkara duniawi. Apa itu perkara duniawi? Mencintai diri sendiri, hamba uang, sombong, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang Paulus tidak inginkan. Yang kelima, saudara-saudara, penangkal yang kelima untuk virus-virus ini, kesabaran. Paulus mengajarkan Timotius untuk sabar dalam melayani jemaat dan melayani orang yang belum mengenal Tuhan. Ini adalah salah satu buah roh dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus sabar dengan keadaan kondisi saat ini. Mari kita belajar sabar. Salah satu bentuk buah roh. Yang keenam, saudara-saudara, penangkal yang keenam memiliki kasih. Ini juga buah roh. Galatia 5 ayat 22. Mari kita perhatikan, kasih itu bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain. Sekalipun hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ada live streaming, tetapi kita juga harus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat. Bahkan di komunitas gereja ini kita berdoa dengan kasih Kristus supaya mereka tidak terjangkit dengan virus ini, tetapi terbebas dari virus-virus yang mematikan ini. Yang ketujuh, kita juga harus tekun dalam penderitaan. Jangan mudah menyerah dalam segala tantangan. Pada akhir zaman ini, kita semua diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi kita percaya kalau kita tekun, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Intinya, Paulus memberitahu kepada jemaat Tuhan di akhir zaman ini, hati-hati dengan virus yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang hanya mencari keuntungan di tengah jemaat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cinta uang, sombong, garang, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kita mau ajaran yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan buat kita melalui pernyataan Rasul Paulus, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Melki yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan, dan jemaat yang dikembangkannya berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Hai Kompak, silakan Bapak Ibu Saudara mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat campur tangan Tuhan sehingga kami boleh beribadah lewat live streaming ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat, pengerja, dan seluruh aktivis GBI Kompak. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jaga dengan malaikat-Mu, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, proteksi mereka kemanapun mereka pergi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati mereka Tuhan, usaha pekerjaan, rumah tangga, bahkan anak-anak mereka yang sekolah, yang pula diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih buat gembala kami, Pak Isang Ciputra beserta keluarganya, Pak Soni Waplo beserta keluarganya, bahkan Pak Niko dan seluruh keempat wakilnya. Berkati berlimpah-limpah, urapi Tuhan, nyatakan visi-misi dan rencana-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyiapkan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa ya Bapa buat bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan campur tangan ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu buat Indonesia. Kami percaya apapun yang terjadi atas Indonesia, Tuhan sanggup melakukan hal yang besar atas Indonesia. Biar damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Campur tangan buat memimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat bisa dalam mengambil keputusan apapun. Semua datang daripada Tuhan dan semua untuk kebaikan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa yang dinyatakan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua melayani yang bermain. Dalam nama Yesus semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan
Amin.